Salam Suksme Angling Dharma. Selamat malam kepada semua para sinar, para abdi. Malam ini Guru Atu ada di pesanggrahan jam 7 lebih sekian. Selalu berdoa kepada kalian semua, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat batin maupun lahirnya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan kemudahan dalam segala hal sesuai karma kalian masing-masing. Marilah kita tiada henti-hentinya untuk selalu meningkatkan wujud jiwa syukurnya. Ya, puji syukur kita ke hadapan Tuhan atas apapun anugerah beliau yang sudah kita nikmati, yang sudah beliau berikan pada kita dalam segala hal. Yaitu misalnya dari yang paling dasar, dari napas, dari kesehatan, ya rezeki secara lahiriah maupun rezeki secara spiritual, secara batiniah maupun hal yang lainnya. Termasuk hal yang buruk pun menimpa kita, kita tetap belajar bersyukur. Karena itu kesempatan kita bayar utang karma. Di samping itu, tingkatkanlah sujud dan bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan kita teledor, jangan kita malas untuk meningkatkan sesuatu hal yang tujuannya positif. Seperti kalian punya organisasi spiritual, punya wadah, kalian tentunya mempunyai kewajiban untuk menjaga bagaimana wadah organisasi kalian biar tetap namanya kalian di situ rukun, sebagai sama-sama satu keluarga, ibarat keluarga lah, satu rumah lah. Bagaimana kita untuk ya dekat batin dan lahirnya cara batin kita ada jiwa saling mendoakan baik kepada sama teman maupun kepada semuanya, dan juga secara lahir kita ada komunikasi. Nah, di sini tentunya hilangkanlah jiwa-jiwa atau perasaan-perasaan yang tentunya hanya kita sendiri yang membawa hal-hal yang tentunya kadang-kadang kan perasaan. Karena kalau kita memulai suatu tingkat kesadaran, tentunya harus dimulai dari dalam. Jangan kita selalu berpatokan kepada orang lain. Ibarat kita sembahyang, hanya biar kita sendiri punya hati nurani. Jangan melihat kalau orangnya, oh dia tidak sembahyang, dia tidak ke pura, dia tidak masjid, tidak gereja, oh dia tidak ketemu guru atunya, oh dia tidak bikin pencerahan, dia tidak hadir di LRD. Ah, ngapain saya juga hadir? Kalau dia hadir, baru hadir. Hilangkan perasaan-perasaan atau jiwa-jiwa seperti itu. Karena ngapain sih kita mengikutin pada saat temennya mungkin ada imannya lagi lemah, atau mungkin dia lagi menghadapi sesuatu yang akhirnya imannya runtuh. Jangan mengikuti temennya yang mungkin malas, atau mungkin sengaja membuat niat buruk kepada kita, kepada orang lain, kepada organisasi, misalnya begitu. Ratu yakin mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Walaupun ada, itu karma sendiri yang bicara nanti. Jadi kita di sini belajarlah, kita segala sesuatu itu bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang positif tentunya kita lakukan. Jadi inisiasi itu berasal dari diri kita lah. Jangan misalnya kita punya grup, dia tidak pernah hadir, tidak pernah menyapa gurunya, tidak pernah hadir untuk di grup, ngapain saya hadir, malu saya, saya nggak enak. Hilangkan perasaan begitu. Karena bagaimanapun menghargai kehadiran sesuatu yang bawa positif, entah itu organisasi, entah temennya, entah gurunya, atau hal yang positif, luar biasa nilai pahala yang kalian dapatkan. Kita belajarlah kita untuk selalu memupuk, menanam bibit sesuatu yang positif terus menerus, konstan dan terus ditingkatkan. Karena itu hasilnya yang mendapatkan kalian sendiri, kita sendiri. Seperti punya organisasi, luangkanlah dari pagi sampai sore malam, masa tidak ada hanya kita ngetik sesuatu, atau mungkin memberikan salam pada gurunya, kepada temennya, atau pada siapapun. Ya, apalagi di sini ada anugerah. Karena anugerah itu kan bersifat namanya sangat sakral, suci, keramat. Manakala kita jauh dari sumber pemberi energi, sumber pemberikan berkah, jauh dari sumber yang memberikan anugerah, namanya jauh, kan otomatis setrumnya lemah. Itu pasti tuh. Sama kayak kita, kalau kita jarang berbakti, jarang berdoa, kita bergaul hanya orang-orang berfrekuensi rendah, tidak bergaul dengan orang-orang punya frekuensi tinggi, yang maksudnya frekuensi tinggi dan rendah adalah punya pengertian, apalagi punya suatu pengetahuan yang lebih bagus, terutama masalah ketuhanannya. Kalau kita menjauhi orang-orang yang punya frekuensi yang bagus, kita akan lemah frekuensi gelombangnya.
Jadi pada saat kita ada sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, kita tidak bisa nangkap karena kita gelombangnya itu sudah crowded. Begitu juga kalian punya guru, punya organisasi, kalau kalian tidak pernah menyambungkan batin dan lahir karena kalian selalu berpatokan pada temennya dan punya suatu inisiatif memberikan contoh kesadaran yang lebih bagus, pengertian yang bagus, frekuensi kalian yang lebih tinggi ditunjukkan. Jangan mengikuti frekuensi teman yang rendah, yang lemah. Kalau terus begitu caranya, yang susah, yang akhirnya membuat hal yang positif yang lebih tinggi jadinya kalian tidak dapatkan. Makanya bergaulah pada teman-teman, dekati orang yang berfrekuensi tinggi, punya pemikiran, wawasan maupun pengetahuan suci yang dapat wahyu hidup ini. Kita harus yakin bahwa orang-orang yang sudah ditakdirkan mempunyai suatu sinar suci akan bisa menyelamatkan kalian. Karena dengan kekuatan rohani yang tinggi, dengan kesucian dan kebersihan hati dan ketulusan dan juga anugerah beliau bisa menyelamatkan kalian. Jangan kalian hadir datang pada saat mungkin kalian ada persoalan atau mungkin lagi butuh sesuatu. Belajarlah seperti kita di grup juga maupun kita dalam hal apapun, kita belajar untuk mengaktifkan segala sesuatu itu dari jiwa kita sendiri, dari rohani kita sendiri, agar jangan sampai kita dalam hidup ini menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, seakan-akan gurunya tidak menolong, anugerah yang diberikan gurunya kok tidak bermanfaat. Ya Tuhan tidak sayang karena kita sendiri yang selalu mengatur sesuatu yang tentunya mesti kita yang tunduk, yang taat, kita yang rajin. Ya, karena dengan kerajinan, ketaatan, ketundukan dan penuh dengan rasa bahagia, terus ikhlas untuk kita mengabdi, pastilah kebahagiaan, kesadaran jiwa akan semakin ditingkatkan. Ya, itu aja pesan dari Guru Adu. Tetap semangat semuanya, kompak di grup, saling tegur sapa. Ya, bagaimanapun kalian kan punya guru, punya teman. Apa sih susahnya kita menegur gurunya yang berikan anugerah? Jangan sampai anugerah itu jauh jadinya, karena frekuensi kalian pergi jauh sendiri. Itu aja pesan dari Guru Adu. LAD hidup jaya merdeka rahayu.